Firman hari ini adalah Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35. Mari kita baca bersama. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Amin. Saya akan berbagi firman dengan judul Allah yang mengasihi Lea. Kita sedang berada di tengah perenungan kisah Yakub. Yakub melarikan diri dari kakaknya Esau ke rumah pamannya, Laban. Saat pertama kali meninggalkan rumah, mungkin ia tidak tahu bahwa ia akan tinggal di sana begitu lama. Bahwa ia akan menikah di sana, melahirkan anak di sana, dan hidup selama 20 tahun. Yakub mungkin tidak pernah bermimpi hal itu akan terjadi saat ia pergi ke rumah pamannya. Saat menjalani hidup, seringkali terjadi hal-hal seperti ini. Berniat untuk singgah sebentar, tapi tanpa disengaja akhirnya tinggal lama, dan terkadang bahkan menetap dan hidup di tempat itu. Hal-hal seperti itu sering terjadi dalam hidup kita. Periode ini, periode tinggal di rumah paman Laban, jika diungkapkan dalam satu frasa, dapat dijelaskan sebagai periode hidup ditipu oleh paman Laban. Awalnya, Yakub adalah seorang penipu. Hingga saat itu, ia hidup dengan menipu kakaknya dan juga ayahnya. Sebenarnya, karena tipu muslihat itulah ia terpaksa melarikan diri ke rumah paman Laban ini. Namun di rumah ini ia justru mengalami hal yang sebaliknya, yaitu ditipu. Ia sedang ditipu oleh pamannya. Nas hari ini adalah tentang peristiwa yang terjadi di tengah kehidupan Yakub sang penipu, yang justru menjalani hidup sebagai orang yang ditipu. Yakub, karena ditipu oleh pamannya, menikahi Lea sebagai istri pertamanya, bukan Rahel. Nas hari ini mengisahkan cerita tentang 4 orang anak laki-laki yang lahir dari Lea yang dinikahinya seperti itu. Namun, saudara-saudari, ada satu hal yang menonjol saat merenungkan nas hari ini, yaitu ada sesuatu yang seharusnya ada, tetapi tidak ada. Sesuatu yang seharusnya ada, tetapi tidak ada. Apakah Anda menyadarinya saat membaca firman hari ini? Sesuatu yang seharusnya ada, tetapi tidak ada. Oke, itu adalah Yakub. Dari ayat 31 sampai 35, dalam nas hari ini, nama Yakub tidak muncul satu kali pun. Kita sekarang sedang merenungkan bagian yang berpusat pada Yakub. Dan anak-anak laki-laki yang lahir dalam nas hari ini adalah anak-anak siapa? Mereka adalah anak-anak Yakub, bukan anak yang dilahirkan oleh Lea sendirian. Jelas mereka adalah anak-anak Yakub. Namun dalam nas hari ini nama Yakub tidak tercatat satu kali pun. Hanya Allah dan Lea yang muncul sebagai subjek dan sebagai pusat. Terkadang dalam pengakuan Lea, Yakub muncul secara tidak langsung dengan sebutan suamiku. Tetapi ini pun tidak muncul dengan nama Yakub, melainkan hanya menggunakan ungkapan suamiku untuk menggantikan nama Yakub. Seolah-olah nama itu sengaja disembunyikan. Ada alasan yang jelas mengapa Alkitab mencatat seperti ini. Dengan tidak menyebutkan nama Yakub secara langsung dan dengan mengecualikannya dari pusat sebagai pelaku tindakan, apa yang sedang diungkapkan? Alkitab sedang menyoroti dan mengungkapkan kesepian Lea, kekosongan dan kesepian dalam hidup Lea. Mengandung dan melahirkan kehidupan baru jelas merupakan pekerjaan yang dilakukan bersama oleh suami istri. Namun di dalam nas ini, Yakub sebagai suami tidak muncul. Seolah-olah sang wanita sendirian. Seolah-olah sang wanita sendirian yang menyelesaikan pekerjaan ini. Dengan tidak menyebutkan dan mengecualikan nama Yakub, Alkitab menggambarkan betapa malang dan sepinya kehidupan yang dijalani wanita ini. Dengan menghilangkan apa yang seharusnya ada, Alkitab menggambarkan kesepian Lea seperti itu. Dan Alkitab juga secara langsung mengungkapkan apa yang tidak dimiliki oleh Lea. Nas hari ini secara langsung menyampaikan bahwa Lea tidak mendapatkan kasih dari suaminya. Ia melahirkan anak pertama. Ia menamainya Ruben. Dan Lea mengaku seperti ini. Mari kita baca bersama firman di ayat 32. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ruben. Sebab katanya,
Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah suamiku akan mengasihi aku. Ruben, lihat, seorang anak laki-laki dengan memberikan nama ini, apa yang diharapkan oleh Leah? Ia mengharapkan kasih dari suaminya. Karena aku telah melahirkan seorang anak laki-laki, karena aku telah memberinya seorang anak laki-laki, sekarang suamiku akan mengasihiku. Leah berharap suaminya akan mengasihinya karena anak itu. Namun harapan ini tidak terpenuhi hingga anak kedua dan ketiga lahir. Mari kita baca bersama firman di ayat 33 dan 34. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Untuk anak kedua, ia memberinya nama Simeon. Dalam arti mendengar, Leah mengaku bahwa Tuhan telah mendengar bahwa ia tidak dicintai. Harapan Leah masih belum tercapai. Kasih suaminya tidak tertuju pada Leah. Dan anak ketiga yang dilahirkan adalah Lewi. Dalam nama anak yang berarti bersatu ini, juga terkandung harapan untuk bersatu dengan suaminya, untuk menjadi satu dengan suaminya. Mereka adalah suami istri, tetapi Leah tidak dapat bersatu dengan suaminya, nama suami yang hilang, dan kasih suami. Dalam kisah kelahiran anak-anak laki-laki. Dalam sebuah bagian, di mana apa yang seharusnya ada justru tidak ada, muncullah kehidupan seorang wanita yang tidak memiliki apa yang seharusnya ada. Kehidupan pernikahan. Dalam kehidupan pernikahan seorang wanita di mana seharusnya ada kasih suami, justru yang seharusnya ada, yaitu kasih suami, telah hilang. Dan wanita malang itu, sambil merindukan apa yang seharusnya ada itu, setiap kali melahirkan seorang anak, ia menamai anak itu dengan nama yang mengandung kerinduannya sendiri. Namun, wanita ini berubah. Kapan ia berubah? Ia berubah setelah melahirkan anak laki-laki keempat. Mari kita baca bersama firman di ayat 35. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Leah menamai anak keempatnya Yehuda. Dalam nama ini terkandung makna yang luar biasa, yaitu pujian. Namun, nama ini sama sekali berbeda dengan nama-nama anak laki-laki yang telah ia lahirkan dan namai selama ini. Selama ini, setelah melahirkan anak, apa yang diharapkan oleh wanita ini? Itu adalah sesuatu yang seharusnya ada tetapi tidak ada. Kasih suami yang seharusnya ada tetapi tidak ada. Apa yang tidak ia miliki? Apa yang kurang dalam dirinya? Kerinduan akan hal itu terkandung dalam nama anak-anaknya selama ini. Tetapi Yehuda, setelah melahirkan anak keempat, ia mengaku, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Wanita ini sekarang sedang memandang siapa? Ia tidak lagi memandang suami yang seharusnya ada tetapi tidak ada itu, melainkan ia sedang memandang Tuhan yang selalu memandangnya. Selama ini, wanita ini hanya memandang suaminya. Suami yang tidak memandangnya, suami yang tidak mengasihinya, ia hanya memandang suami itu. Tetapi sekarang, wanita ini mulai memandang Tuhan. Saat memandang suami, apa yang terlihat? Hanya terlihat apa yang tidak ada. Yang tidak ada, yang seharusnya dimiliki tetapi tidak dimiliki, pandangan wanita ini hanya tertuju pada apa yang kurang dan tidak dimiliki dalam hidupnya. Hal itu masih tidak ada. Hingga sekarang pun ia masih belum memilikinya. Kerinduan itu belum terpuaskan. Tetapi sekarang ia telah melihat apa yang sudah ia miliki. Apakah itu? Itu adalah Tuhan. Bukan manusia. Bukan sekedar kasih manusia. Melainkan pribadi yang dapat menyelesaikan kehausan dan kekurangan mendasar dalam hidup. Pribadi satu-satunya itu. Ia mulai memandang Tuhan. Dan apa yang terjadi? Masalahnya terpecahkan. Meskipun kasih suami masih tidak ada, meskipun apa yang seharusnya ada masih tidak ada, wanita ini tidak merasa kesepian karena tidak adanya kasih suami. Artinya ia tidak lagi haus akan sekadar kasih suami. Karena hidup wanita ini sedang dipenuhi oleh kasih yang lebih besar. Kasih Tuhan. Kasih yang lebih mendasar. Kasih Tuhan. Ini adalah momen di mana kehidupan yang dianggap seharusnya ada, tetapi tidak ada. Berubah menjadi kehidupan cukup dengan ini saja. Mari kita coba katakan bersama-sama. Cukup dengan ini saja. Cukup dengan kasih Allah saja. Tuhan, inilah yang diakui oleh Leah. Seharusnya ada tetapi tidak ada. Tetapi tidak ada. Sambil mengaku seperti ini, ia melahirkan 3 orang anak laki-laki. Tapi pada saat anak keempat, Yehuda lahir, ia mengaku seperti ini.
Cukup dengan ini saja. Cukup dengan kasih Tuhan saja. Begitulah ia mengaku. Saudara-saudari Seiman yang terkasih, hari ini kita mendapatkan pelajaran berharga dari kehidupan seorang wanita yang tidak memiliki apa yang seharusnya ada, menjadi cukup dengan ini saja. Seorang wanita yang terikat dan terkurung dalam upaya mendapatkan hati manusia. Yang setiap kali melahirkan anak selalu berharap, sekarang mungkin dia akan memandangku. Sekarang mungkin dia akan membuka hatinya untukku. Sekarang mungkin dia akan memberikan kasih itu padaku. Wanita itu kini mendapatkan kebebasan sejati karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tetap memandangnya, yang sejak awal hingga sekarang selalu memandangnya dengan tidak berubah. Artinya, bukan kasih suami yang menentukan hidupku, bukan hal dari manusia yang memberiku kepuasan, melainkan aku sedang mengurai hidupku dengan kasih yang lebih besar dan lebih mendasar. Mengapa begitu? Mengapa itu mungkin? Karena cukup dengan ini saja. Dalam hidup, cukup dengan ini saja. Saudara-saudari, dalam hidup kita, cukup dengan kasih Tuhan saja. Apakah ada di antara Anda yang hatinya terluka karena hal-hal yang masih belum dimiliki? Apakah ada di antara Anda yang merasa dalam hidupku seharusnya ada ini, dan karena tidak ada, hidupku tidak bisa memuaskan? Saudara-saudari, cukup dengan ini saja. Cukup dengan kasih Tuhan saja. Janganlah terikat pada kasih manusia yang berubah-ubah dari hari ke hari. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda menjalani kehidupan yang memuaskan dengan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih yang selalu memandang hanya pada saya seorang dengan tidak berubah. Bukan kehidupan yang merasa tidak ada apa yang seharusnya ada, dan merasakan kehausan akan hal-hal yang sia-sia. Melainkan saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini menjadi hari di mana Anda mengaku dengan iman, cukup dengan ini saja. Menyelesaikan hal-hal Tuhan, demi kepuasan sejati. Teri.